Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu materi relasi dari mata kuliah matematika listrik. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Yohana Nagaliti. Nama saya Filona. Nama saya Nisa. Dan saya Umi Agustina. Sekarang kita akan mulai materi pengertian yang akan dijelaskan oleh Nisa. Di sini saya seperti biasa ingin menjelaskan tentang pengertian relasi. Apa sih relasi? Dalam matematika disebut relasi mengacu pada hubungan antara anggota dua himpunan yang bisa berupa himpunan bilangan objek atau lainnya yang memetakan elemen dari satu himpunan ke elemen dari himpunan lainnya. Ini mencakup relasi biner di mana setiap elemen dari himpunan kedua dipetakan. Selanjutnya dilanjutkan dengan baik. Masih tentang relasi ya. Jadi relasi ini konsep ini banyak digunakan dalam ilmu komputer, terutama pada basis data atau database, di mana nanti relasi ini menghubungkan hubungan-hubungan di antara data tersebut. Juga dalam himpunan ini relasi itu kan tadi sebuah hubungan ya. Jadi dapat tulisan kayak gini. Misal ada himpunan A dan himpunan B yang beranggotakan A, B, C. Lalu himpunan B dengan anggota 1, 2, dan 3. Jika mereka berrelasi, dinotasikan seperti ini. Nah, dinotasikan seperti ini. Dalam relasi ini ada for your information juga. Jadi dalam ilmu komputer ini kan relasi itu dikembangkan dalam konsep tadi ya, database, terutama yaitu dalam konsep hasil kali kartesian yang biasanya lambangnya itu A dikali B. A dikali B. Gimana contohnya? Kita terus kayak gini. Hasil kali kartesian dengan anggota A, B, yaitu A elemen A dan B elemen B. Oke, dengan contoh sebuah himpunan A dengan membuat nilai 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, C. Maka hasil kali kartesiannya adalah itu meliputi 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C. Begitupun juga dengan 3, A, 3, B, dan 3, C. Kalau kalian bingung gimana sih cara ngitungnya hasil kali kartesian ini, jadi hasil kali kartesian ini merupakan pasangan berurutan yang terbentuk dari himpunan A dan himpunan B. Jadi ini sama ini sama ini sama ini sama ini, gitu juga selanjutnya. Terus ada relasi pada himpunan. Kebetulan nggak ada di PPT. Relasi pada himpunan. Tadi kan relasi itu kalau dalam relasi biner
Itu himpunan bagian dari hasil kali Cartesian kan? Dapat dituliskan. Dapat dituliskan jika A, B berrelasi dengan B. Jika A, B elemen hasil kali Cartesian, maka A merupakan relasi dari B. Selanjutnya, jika A, B tidak atau bukan elemen dari hasil kali Cartesian, maka A tidak berrelasi dengan B. Terus kalau kalian bingung ada contohnya juga. Contohnya satu sini. Dengan contoh, misal sebuah himpunan A yang anggotanya adalah 1,2, lalu himpunan D anggotanya 1, 2, dan 3, yang dimana didefinisikan R dari A ke B adalah X elemen A berrelasi dengan Y elemen B. Jika dan hanya jika syaratnya X kurang Y adalah bilangan genap. Sekarang kita cek apakah 1 berrelasi dengan 3. Apakah 1 berrelasi dengan 3? 1 berrelasi dengan 3. Satunya X-nya, maksudnya X-nya itu 1, Y-nya itu 3. Tadi kan syaratnya X kurang 3 X kurang Y ya. Jadi 1 kurang Y, 1 kurang Y, maaf, X-nya kan 1, Y-nya 3, berarti 1 kurang 3, negatif 2. Nah, negatif 2 ini bilangan genap atau bukan? Genap kan? Genap dong? Iya, genap. Dia bilangan genap. Berarti 1 dan 3 itu berrelasi. Terus misal kalian penasaran, tulislah anggota-anggota yang berrelasi. Kita bisa cek pakai yang ini, metode tadi, hasil kali Cartesian. A kali B, kita tulis lagi anggotanya 1,1, 1,2, 1,3, 2,2 dan 2,3. Kita cek satu-satu. Kita hapus
X sama Y. Ini X kan, ini Y. Kalau kita kurangin tuh 1 kurang 1. Kan tadi syaratnya X kurang Y kan. X nya 1, Y nya 1. Nah, 0 itu yang genap kan? Oke, jadi dia berelasi. Begitupun selanjutnya kayak 1,2, 1 kurang 2 itu negatif 1. Negatif 1 bilangan genap atau bukan? Bukan kan? Berarti dia tidak berelasi. Begitupun titik selanjutnya kalian bisa uji kayak gini. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya saya ini aja untuk mempercepat. Jadi yang berelasi itu ada 1,1, 1,3 dan 2,2. Nanti kalau kalian ragu, kalian bisa tik sendiri. Caranya kayak ini. X kurang Y. Selanjutnya akan jelaskan tentang Selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai jenis-jenis relasi. Jadi jenis relasi itu ada 5. Yang pertama ada refleksi, transitif, simetrik, antisimetrik, dan inverted. Jadi di sini misalnya ada contoh soal. Misalnya itu R adalah relasi ada yang A sama dengan 2, 3, 4. Pertemuan relasi berikut. Dari yang 1 itu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, 3,4, sama 4,4. Kalau misalnya refleksi itu A, A merupakan anggota dari R jika dan hanya jika A anggota dari A. Itu kalau misalnya refleksi itu angkanya itu harus sama. Angkanya yang sama. Contohnya itu kayak 1,1, 2,2, 3,3, sama 4,4. Ini kan ada nih sama. Ini sama ini. Terus kalau misalnya simetris itu A. Kelihatan nggak? Ini ya sih. Nah, AB anggota dari R, B, A. Angkanya beda. Jadi contohnya itu 1,2 merupakan anggota dari R 1, 2, 1 merupakan anggota dari R 1. Jadi ini sama ini itu harus ada di R 1. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti itu dia tuh nggak simetris. Ini kan nggak ada nih si 2,1-nya. Jadi dia tuh nggak, tidak dinyatakan bahwa si simetris itu ada. Gitu. Terus ada lagi transitif, yaitu A, B merupakan anggota dari R dan
B, C anggota dari R. Nanti jadinya A merupakan anggota dari M. Contohnya itu 1,2 anggota dari R1 dan maksudnya ada 2,4 anggota dari R1 nanti jadi 1,4 anggota dari R1. Jadi kalau misalnya transitif itu A B C jadi AB BC nanti jadi AC gitu. Terus selanjutnya yang keempat itu ada inverse. Inverse itu adalah setiap pasangan terbalik dari elemen yang berpasangan. Jadi itu kayak contohnya 1,2. Nah itu berarti R inverse-nya 2,1. Nah yang terakhir itu ada antisimetri. Jadi kalau misalnya antisimetrik itu kebalikan dari si simetris, antisimetrik atau antisimetris. Terus, jadi kalau misalnya antisimetrik itu setiap pasangan elemen yang berbeda tidak dapat dibalik. A, B itu nggak boleh ada B, A. Itu kayak misalnya kalau misalnya ini udah ada di dalam relasi, berarti ini tuh nggak ada. Contohnya kayak 1,2, berarti ini 2,1 kan. Nah ini tuh si ini kalau misalnya udah ada satu di dalam si relasi itu nggak boleh ada ini. Kebalikannya juga kalau misalnya ini udah ada di relasi, berarti ini itu nggak boleh. Nah itu namanya masuk ke antisimetrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi relasi. Komposisi merupakan penggabungan operasi bisa dua jenis fungsi. Rumus fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan bundaran atau biasa disebut dengan bundaran jika terdapat relasi X, A ke B dan relasi Y, B ke C, maka dapat dicari komposisi relasi X dan Y yang memetakan A ke C dan dituliskan sebagai X bundaran Y sama dengan A ke C. Teruskan dengan warna. Kan udah. Oke. Slide ini tentang kombinasi relasi. Kalian bisa lihat di PPT disebutkan, tapi aku akan jelaskan lebih dalam di papan tulis. Kombinasi relasi itu pengertiannya bentuk pengembangan dari operasi pada relasi. Yaitu jenis-jenisnya ada 4. Pertama, dicontohkan R1 bentuk N itu namanya irisan. Nah, irisan itu ngambil R1 sama R2, ambil yang sama gitu. Itu contohnya di sini. Contoh R1 dengan A, B, B, C, terus R2 soal pertama kita tuliskan R1 N R2. Nah, R1 itu A, B, B dan C, C. Nah, R2 itu A,
B, A, C, dan A, D. Nah, riset itu kan misalnya ngambil yang sama, yaitu A, ini sama ini sama, maka ditulis. Nah, terus jenis kedua yaitu gabungan. Bentuknya seperti U. Gabungan R2. Gabungan itu hanya gabung semua, tetapi yang sama itu tulisnya sekali, nggak 2 kali. Jadi seperti kayak gini. Satu gabung R2. Ini kan A sama A di R1 sama R2 sama, tapi tulisnya satu sekali saja. Terus tulis sisanya. Jenis ketiga itu selisih. Selisih itu gampang simbolnya kayak seperti ini. Selisih R2, selisih R1. Ini selisih. Nah, contohnya, misalkan R1 selisih R2. Nah, ini kan pertama R1. Nah, selisih itu mintanya itu jika ada yang sama di R1 dengan R2, maka dihapus. Terus tulis sisanya. Ini kan A kan sama di R2, maka tulis sisanya aja di R1. Yaitu B, B dan C, C. Nah, selisih jika R2 selisih R1. Ini kan R2 di sini. Maka jika ada yang sama di R2 dengan R1, maka dihapus. Ini kan R2 sama dengan R1, maka tulis sisanya di R2. Aku B, C, aku D. Jenis terakhir itu beda setaku. Itu simbolnya R1 plus bulat R2. Beda setaku. Beda setaku. Dia digabung semua, tapi jika ada yang sama gak usah tulis. Ini A sama A kan sama, dia tulis sisanya saja. Itu B, B, C, C, itu semua dari kombinasi relasi. Slide selanjutnya dijelaskan oleh Gano. Jadi di sini ada sifat-sifat relasi. Sebenarnya sifat-sifat relasi itu sama kayak di sini relasi. Jadi di selanjutnya akan langsung bahas representatif relasi OHL. Oke. Jadi untuk representasi ini, jadi dia tuh kayak bentuk relasi, bisa dijadiin apa aja nih. Jadi yang pertama ada diagram panah. Next, diagram panah ada tabel, terus ada matriks, terus ada graf. Kan? Ke yang awal.
Oke, buat diagramanya sebelumnya tadi saya udah jelasin di section sebelumnya. Diagram panah itu merupakan menggambarkan hubungan antara elemen-elemen berhimpunan dengan suatu panah. Namanya juga diagram panah ya, pasti dia pakai panah. Seperti ini, nih, kayak gini. Jadi yang berelasi mana aja pakai panah. Ya apa? Dia tunjukinnya pakai panah. Next. Terus buat tabel. Nah, tabel ini merupakan kolom bisa didefinisikan kolom pertama tabel yang kayak gini, yang pertama itu yang T itu merupakan daerah asal, sedangkan yang I itu merupakan daerah hasil. Maka relasinya adalah himpunan penyelesaiannya 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, dan 3,9. Oke, next. Untuk matriks, mungkin kalian agak bingung ya gimana ngininya, makanya aku mau jelasin lebih dalamnya di papan tulis. Kalau buat pengertiannya kalian bisa baca sendiri. Lanjut, kita berbicara. Gak apa-apa, gantian. Udah selesai kok, dikit lagi. Terima kasih. Tulis dalam matriks. Aku contohin dalam matriks ya. Nah, dalam matriks ini mempunyai definisi. Yang satu, notasinya. Himpunan Pi dengan anggota Pi1, Pi2, Pi3 sampai Pn. Terus ada W, himpunan W, ini W besar ya, dengan anggota W1, W2, W3 sampai Wn. Nah, dalam matriks boolean A berordo M kali N, atau kita bisa tulis A, B itu 1 dan 0. Kenapa 1 dan 0? Karena ini udah aturannya ya dari sana. Kalian jangan tanya kenapa 1 sama 0? Karena udah dari sananya. 1 itu jika Pi1 Pi koma Wj itu elemen real. Sedangkan 0 jika Pi koma Wj itu bukan elemen real sih, bukan real, sorry, relasi. Maaf ya, ini relasi. Jadi 1 jika Pi koma Wj itu elemen relasi. Kalau 0 jika Pi koma Wj itu kebalikannya, bukan relasi. Okay. Atau secara sederhana itu bisa kita bilang kalau 1 itu pasti benar, kalau 0 itu salah. Maksudnya kayak 1 itu relasi, kalau 0 itu enggak gitu. Terus dalam graf atau graf enggak sih? Graf ya, dalam graf itu kan merupakan garis berarah ya, garis berarah yang dapat menghubungkan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain. Namanya juga berarah, pasti ada apa sih?
ada garis yang mengarah, ya kan? Langsung aja deh contohnya, contoh. Langsung aja contohnya. Misal dalam contohnya itu ada himpunan R dengan anggota 1,1, 1,2, 2,3, 3,2. Dan himpunannya kayak gini. Kita coba selesaiin pakai matriks. Kita coba pakai matriks. Ini kan 1,1 tuh kita tahu kan, ini tuh dari X, Y. X-nya 1, Y-nya 1 juga. Kalau ini X-nya berapa? Ini X-nya berapa? 2. Y-nya? 3. Kalau ini Y-nya berapa? 2. X-nya? 3. Oke, ngerti ya? Jadi biar gampang biar gampang buat nyelesainnya. Dah. Jadi kita yang pertama kita selesaikan dulu dalam metode matriks. Agar mempermudah kita untuk mengerjakannya, kita pakai helper atau bantuan dari sini. Kita bisa lihat 1 X, Y-nya kan. Kita bisa lihat X sama Y-nya. Ada 1 X-nya dulu ya. Ada 1, 2, 3. Karena satunya ada 2, kita tulis 1. Jangan 2, nanti dia jadi ganda. Kita tulis buat X itu ke bawah. Kita tulis kayak gini. Dan dia itu samping. Segini. Oke, karena tadi kita dapat X-nya itu 1, 2, 3. Kayaknya ini juga sama kan? 1, 2, 3 juga. Bedanya 2-nya ada 2 kalau Y. Kita tulis 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Kalau udah kayak gini, kita lihat tadi kan di pengertiannya kalau 1 itu pasti benar. Maksudnya kalau 1 itu berelasi, kalau 0 itu enggak berelasi. Kita lihat 1 sama 1 berelasi. Kita tulis 1. Oke. Sekarang cara ngerjainnya adalah kita lihat 1,1 X, Y itu ada kan? Ada. Kita tulis ada 1. Terus X 1,2 ada. Tulis 1. 1,3 ada nggak? Nggak ada. Ada. Berarti tulis 0. Oke. Tulis 0. Begitupun ke bawahnya. 2,1 ada nggak? 2,1 nggak ada. Nggak ada kan? Tulis 0. 2,2? Nggak ada. 0. 2,3? Nggak ada. 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 Tulis 1. 3,1? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tulis 0. Mau coba ngerjain nggak? Boleh tuh kerja. Udah sini. Silakan lanjutin. Oh, lanjutin. Iya, lanjutin. Coba. Ini. Ayo. Ini kan 3,1. Sini dong ya. Kesini dong. Oh, 3,1 kan 0. Nggak ada kan? 3,2 ada kan? Ada dong. 1 true kan? Ya. 3,3 karena nggak ada, berarti false. Jadi 0. Oke, udah kan? Kayak
kayak gitu. Ngerti kan? Karena ini kita masih ada helpernya di sini, masih ada pembantu. Kita tulis kayak gini. Ini sebenarnya udah bentuk matriks, tapi buat buat lebih bagus lah jawabannya. Kita tulis sebagaimana pakai sebagaimana penulisan matriks pada umumnya. 110 001 010. Dan ini hasil. Ini hasil akhirnya. Terus tadi kan baru matriks doang ya. Sekarang kita jelasin yang pakai cara graph. Pakai cara graph. Itu tadi angkanya ada 1, 2, 3 kan. Kita bisa tulis random aja 1, 2, 3. Misalkan kayak gini ya. Kalian bisa tulis kayak gimana aja. Tapi karena ini graph, tentunya nanti bakal ada arah, bakal ada sesuatu yang kita panah-panah gitu kan, yang kita garis-garis gitu. Jadinya kita harus kasih space buat setiap nomornya. Oke. Buat 1,1 itu kita bisa tulis kayak gini. Karena dia itu balik lagi ke dirinya sendiri. Ini namanya loop. Dia ngeloop atau menghubungkan dirinya sendiri. Jadi misal kalau ada 2,2, kalian tulisnya gimana? Balik lagi. Gimana? Mau nulis? Looping aja. 2,2, nanti kalian juga nulisnya kayak gitu. Begitu pun yang akan begitu. Terus 1,1, 1,2. 1,2 itu 1 ke 2. Kita tarik garis kayak gini. Jangan lupa panahnya ya, panahnya jangan sampai ketukar. Terus ada 2,3, 2 ke 3 ke sini. Kayak gini. Terus 3 ke 2. Siapa yang mau? Siapa yang bisa? Coba. Silakan. 3 ke 2. Kalau 3 ke 2 berarti dibalik aja. Iya. Oke, benar. Ini hasil akhirnya. Jadi untuk matriks kayak gitu, untuk graph kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Itu yang X bukannya Mana? Kalau untuk matriks X-nya di bawah aja. Karena itu pengajarnya, jadi buat bantuan doang. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi kalau kurang lebih? Udah? Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Sekarang kita membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Barangkali yang mau bertanya dipersilakan. semua ya? Udah. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Mahesa Sinulisa dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, apa sih kira-kira ada nggak hubungannya antara fungsi dengan relasi itu? Kalau ada bisa nggak tolong dijelaskan dengan gambar grafiknya gitu, gambar grafik dari fungsi kalau ada relasi, hubungannya dengan relasi. Itu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Udah. Saya Hafiz dari kelompok 12 ingin bertanya, tolong buatkan contoh relasi yang dinyatakan dengan matriks dengan menggunakan tabel kebenaran. Nama saya Andika dari kelompok 7. Ini kan ada sifat-sifat relasi, ada kayak transitif nih. Mana itu kalau bisa ini kan ada A berhubungan dengan B berhubungan dengan C, maka A berhubungan dengan C. Kalau misalnya lebih dari itu, misalnya A berhubungan dengan B berhubungan dengan C, D berhubungan dengan E, itu gimana? Apakah masih masuk transitif atau enggak? Kalau iya, caranya gimana? Saya mau nanya, saya Zikri Fauzi, NIM 2030
0,401,275 kelompok 3. Bisa nggak fungsi penyelesaian dari yang ada di sini yang tadi dijelasin referensi simetris itu dipakai buat soal selain kayak tentukan relasi, tentukan relasi, tentukan fungsi gitu? Bisa nggak dipakai penyelesaiannya ke soal-soal bentuk soal lain selain pertanyaan yang khusus ke relasi atau semacam itu? Selamat siang, perkenalkan nama saya Saiful dari Bareman dari 2023 08011156 dari kelompok 8. Ingin bertanya tentang representasi dari relasi tadi. Boleh dijelaskan kembali tentang representasi relasi itu penggunaannya untuk lebih detail seperti apa? Dan yang kedua itu selain dari cara penyajiannya, tadi kan ada diagram arah, tabel, matriks, sama graf. Selain dari cara penyajiannya, apakah ada perbedaan yang lain yang mungkin seperti efisiensinya terhadap percaranya kayak gimana? Itu saja, terima kasih. Kenalin, nama gua Rafli Surya Ramadan dari kelompok 7 dengan NIM 2023 080 1034. Gua mau nanya di relasi simetris, bisa nggak sih selain fungsi A dan B itu kayak C dan E itu berhubungan gitu? Udah itu aja sih. Terima kasih. Kan maaf. Perkenalkan nama saya Iwan Bagaimana saya ingin nanya tentang gimana sih implementasi relasi dalam database SQL. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Samuel dari kelompok 2 akan dijawab oleh Nana. Pertanyaan Samuel itu kan apakah hubungan relasi dan keterikatan. Nah, relasi dengan fungsi mengacu pada hubungan antara dua konsep dalam matematika. Relasi adalah hubungan pasangan nilai yang terkait, sedangkan fungsi adalah jenis relasi khusus di mana setiap elemen dari domain memiliki tepat satu elemen di dalam domain. Jadi setiap fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi adalah fungsi. Nah, lebih dalam itu relasi bentuknya kayak gini. Atau bisa juga bentuknya kayak gini, sama saja. Ini masing-masing punya pasangan. Nah, kalau fungsi itu bentuknya kayak gini. Nah, ini kan perbedaannya di kodomain ada yang sendiri nih, gak ada pasangan. Nah, itu namanya fungsi. Nah, korelasi itu kodomainnya bisa beberapa pasangan. Kayak ini contohnya 2, ada pasangan B dan C. Kalau ini sendiri dia. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Hafiz yang akan dijawab oleh Aldi dari kelompok 12. Enggak, maksudnya si Hafiz yang dari kelompok 12. Salah, maaf lo, apa ya? Di pause. Nanya mana? Habis. Udah. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hamis, yaitu dia meminta contoh yang lain dari relasi yang menggunakan matriks juga tabel kebenaran. Oke. Ini kita buat contohnya. Kita misalkan relasi R1 dan R2 pada ini. Kita tulis matriksnya 1 0 0 1 0 1 1 1 1. Misalkan seperti ini ya. Lalu R2 nya tulis matriksnya misal 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1.
Oke. Ini merupakan matriks berorder 3x3 ya. 3x3. Nah, sebelumnya karena yang diminta itu berhubungan dengan tabel kebenaran, maka kita bikin dulu. Sebenarnya tabel kebenaran itu kan ada atau sama dan. Kita bikin dulu. Sebenarnya udah dibahas itu kan sebelumnya ya. Kalau kita bikin lagi. Ini tabel kebenarannya. Ini untuk tabel kebenaran atau ini untuk dan. Notasinya kayak gini ya. Kayak V gitu ya. Kalau ini kebalikan. Oke. Lalu kita jawab di pertanyaannya. Aturannya itu 1 sama dengan true atau benar, sedangkan 0 kebalikannya itu false atau salah gitu ya. Kita masukin ke sini, ini kita masukin ke sini. Oke, maka jawabannya adalah matriks apa ya, kita hitung irisan sama gabungan mungkin ya. Di sini. Matriks satu gabung R2 kita bikin dulu yang atau satu itu kan true kan, satu itu benar sama benar, maka kita tulis benar. Berarti kita tulis di sini berapa? 1. Kita tulis 1 di sini. Lalu kalau untuk ini salah sama benar, kita tulis apa? Benar. Berarti kita tulis apa berapa di sini? 1. Kita sama 1 di sini. 0 sama 1 sama kayak barusan. Kita tulis apa? 1 juga. Oke. Begitu pun yang ini. True sama false. Di sini bisa lihat. Kita tulis apa? 1. Salah sama benar. Kita tulis 1. Bukan sama sih, bisa atau. Maaf, saya salah juga. Maaf, karena kita ngerjain yang atau ya. Terus sampai mana? Terus 1 atau 0 kita tulis 1. 1 atau 0 kita tulis 1. 1 atau 0 kita tulis 1. 1 atau 1 kita tulis 1. Jadi ini hasilnya. Lalu
Mungkin kalian bingung kenapa ini ada matriks R1 gabung matriks R2, karena ini sama aja. Jadi kalau pakai tabel kebenaran itu kita sama aja kayak ngitung gabungan gitu. Terus lanjut untuk yang dan untuk yang ini sama, caranya sama kayak ini. 1 dan 1 kita tulis yang ini, tulis 1. 0 sama 1 kita tulis 0 dong. Yang ini ya. Kalau dan itu B sama S hasilnya masih salah. Terus sama false hasilnya false. Gitu. Terus lanjut yang ini 0 sama 1 0. Ada yang mau lanjutin? Gak ada? Gak ada? Oke lanjut. 1 sama 0 kita tulis 0. 0 sama 1 0. 1 sama 0 0. 1 sama 0 0 juga. Bukan sama dan sorry ya, sorry. 1 dan 0 0. 1 dan 1 ya 1. Jadi kayak gini hasilnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Selanjutnya aku bakal menjawab pertanyaan dari Andika dari kelompok 7. Kan tadi kan ada sifat-sifat relasi yang transitif ya. Nah itu ada nggak? Itu bisa nggak sih terjadi itu gitu kan? Nah itu tuh nggak bisa. Kenapa? Karena emang udah ketentuannya itu dari situ. Jadi aku nggak ini contohnya, tapi aku bakal nulisin ketentuannya itu kayak gimana. Jadi ketentuannya itu jika dan hanya jika X, Y, Z anggota A nantinya itu bakal jadi X, Y, dan Y, Z. Jadi nanti bakal X, Y, Z. Atau yang tadi aku jelasin itu kan A, B, C. Jadi A, C sama aja. Ngerti? Asli. Selanjutnya 3 bakal dijawab sama Almi. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zikri. Tadi pertanyaannya adalah apakah materi yang kita udah jelasin mengenai relasi ini apakah bisa digunakan untuk mengerjakan soal ini gitu kan? Gitu ya. Jawabannya tergantung karena yang tadi kita jelasin itu bermacam-macam ya, ada operasi kayak matriks, graph, dan lain-lain. Terus ada sifat-sifatnya juga kayak refleksif, simetris, terus dan lain-lain. Kalau berbicara tentang sifatnya itu jelas nggak bisa, karena sifatnya itu hanya untuk relasi. Kenapa si sifatnya itu ada? Karena buat mengklasifikasikan kalau si soal relasi ini termasuk refleksif, asimetris atau apa. Sedangkan kalau matriks, graph dan lain-lain, terutama matriks itu bisa banget dipakai buat menjawab soal yang lain. Kayak kemarin tuh aljabar linear kan banyak tuh matriksnya, otomatis bisa. Gitu. Gimana kita jawab? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saiful. Itu kan pengertian organisasi, terus kan ada macam-macamnya, banyak selain dari penyajiannya apa perbedaan lainnya selain dari penyajian yang lebih besar. Jadi kan pengertian representasi itu kan cara untuk menggambarkan atau menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam hubungan. Terus perbedaannya itu benar emang ada perbedaan antara setiap cara relasi selain hanya dari penyajiannya, yaitu perbedaannya itu keterbacaan. Misalnya tabel relasi mungkin lebih mudah dimengerti daripada representasi teks. Yang kedua itu kelengkapan perbedaannya. Sedangkan
yang tentang relasi, sedangkan yang lain mungkin hanya menyediakan gambaran umum. Terus yang ketiga juga efisiensi, misalnya representasi grafik dapat membutuhkan lebih sedikit ruang daripada tabel besar. Terus yang keempat juga kemudahan manipulasi, misalnya kayak pengurutan atau pencarian elemen tertentu. Terus yang kelima juga kejelasan, terus misalnya contohnya itu sementara yang lain mungkin kurang jelas atau ambigu elemen dan hubungan antara elemen-elemen dalam relasi. Gimana, udah jelas? Boleh. Berarti dari kesimpulan itu semua yang lebih efisien itu cara yang mana? Yang lebih efisien itu yang cara ada di efisiensinya itu kayak beberapa cara organisasi mungkin memerlukan lebih sedikit ruang atau sumber daya untuk dipresentasikan atau diproses daripada yang lain. Gitu. Efisiensi kan? Bukan, yang efisien, maksudnya yang lebih cepat, yang lebih efektif, yang lebih efektif. Tergantung saksi yang lebih bisa. tergantung selera orang. Kan biasanya kan kalau soal matematika tuh tentukan dengan cara ini, tentukan dengan cara itu. Orang cara sendiri. Nah, walaupun ada cara cepat, tetap aja kita harus ngikutin step dari soal itu. Gitu. Ya sama-sama. Selanjutnya aku bakal jawab pertanyaan dari Ramli Surya dari kelompok 7. Pertanyaannya, relasi simetris bisa nggak sih selain A dan B, apakah bisa C sama D gitu kan? Bisa, karena si C sama D kan masih ada di dalam satu relasi itu. Bisa aja A, B, B. Tapi kan simetris itu kan A, B, B, A gitu kan. Nah berarti C, D, C, D, D, C, E, F, F, E itu juga bisa gitu. Jawab? Terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Wayan Surya. Apakah implementasi dari relasi terhadap basis data SQL? Implementasi relasi dalam basis data SQL umumnya dilakukan menggunakan tabel, seperti baris dalam tabel mewakili sebuah entitas atau objek. Terus dan setiap kolom mewakili atribut dari entitas tersebut. Misalnya, jika kita memiliki tabel untuk menyimpan informasi tentang pelanggan, setiap baris dalam tabel memungkinkan satu pelanggan dengan kolom-kolom yang mempresentasikan atribut-atribut seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Udah jelas? Terima kasih. Jadi setelah sesi diskusi ini akan dilanjutkan dengan sesi kritik dan saran. Oke. Boleh saya ngisi kritik? Boleh. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Maesa Sinolingga, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin memberikan sedikit kritik yang dapat membangun mungkin ya. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa jangan satu orang aja yang interaktif ya. Kalau semuanya jelasin, yang lainnya juga interaktif gitu. Misalnya memberi pertanyaan ke kita atau apa ada diskusi yang lain gitu. Dan juga terakhir sih kalau bisa setelah jelasin jangan cepet dihapus gitu, jangan buru-buru banget kesannya gitu, kayak ngejar waktu gitu. Iya. Mungkin ya itu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilham Sumana, saya dari kelompok 1, kelompok himpunan. Saya akan memberikan kritik dan saran. Menurut saya yang dari tadi saya perhatiin, dari cara mereka presentasi itu sangat bagus. Mereka memberikan contohnya di papan tulis sambil menjelaskan. Dan tadi ada si Samuel disuruh maju karena dia mengerti kan. Dan kritik dari Samuel juga itu masuk juga sih menurut saya. Dan materi yang mereka bawakan itu lengkap dan jelas. Udah sih sekian, cuman nggak dapat permen Bu. Udah. Saya mau ngasih kritik dan saran juga. Saya Jacob Fauzi dari kelompok 3. Buat penjelasannya sudah cukup jelas. Namun mungkin ada beberapa kekurangan kayak terlalu fokus ke satu atau dua hal, kayak misal pas nulis di papan tulis fokusnya terlalu fokus papan tulis dulu gitu. Jadi kayak kita tuh pas ini jadi kayak agak kurang paham ini lagi nulis apa sebenarnya. Nah di situ ada juga momen yang mau kayak ngomong kadang kecepatan, jadi pusing juga, kita masih belum bisa terlalu nangkep itu maksudnya apa gitu. Udah sih mungkin itu aja. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.